Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada gerak-gerik semesta alam, tidak ada atom yang bergerak, berputar, tidak ada daun yang jatuh kalau kata Al-Quran, semua dalam ilmu Allah. Semua dengan kehendak Allah. Manusia sejak kita lahir sampai sekarang, kita meraih-raih makna ya. Sudah puluhan tahun menggelandang di bumi ini dengan menghadapi, menjalani banyak hal. Tapi akhirnya manusia itu terantuk pada sebuah fenomena yang bernama kematian. Dan di situ mereka mulai mikir, bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang Allah rahmati, mulai bertanya-tanya, apalagi kalau dia beragama, hanya dalam kaidah agama itu pembicaraan tentang kehidupan setelah mati itu ada. Karena itu sesuatu yang dikabarkan oleh nabi-nabinya dalam Al-Quran, dalam kitab suci gitu, bahwa kehidupan ini bukan kehidupan satu-satunya. Nah ini ada kaitannya dengan pembahasan kita mengenai bahtera. Dan kita masih dalam penggal ketika Musa alaihissalam diajari oleh Khidir alaihissalam. Minggu lalu kita belajar tentang ihwal penenggelaman bahtera, ya kan? Yang dalam Al-Quran dikatakan demikian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Surat Al-Kahfi, ayat 71-72. Kemudian berjalan keduanya hingga ketika menaiki perahu. Nah, ini safinah. Safinah itu kemudian dilubangi oleh Musa. Dan ini yang merupakan pertanyaan, dilubangi oleh Khidir, maaf, alaihissalam. Dan penjelasannya kan kemudian dikatakan di ayat 73-nya sebenarnya. Ayat 73-nya dikatakan di situ. Walaupun demikian, Khidir pun berkata, sudah kukatakan, kau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Tapi makna dari penenggelaman kapal itu, sekali lagi, adalah sebuah upaya penyelamatan dari Allah Ta'ala. Penenggelaman kapal itu kita tangkap sebagai sesuatu hal yang merusak, ya kan? Tindakan Khidir, tiga-tiganya itu bikin Musa mengernyitkan dahi. Satu, melubangi bahtera, safinah, merusak, ya kan? Yang kedua, lebih ekstrim, memenggal kepala anak, protes lagi. Yang ketiga, itu dinding rumah anak, dua orang anak yatim piatu, hampir roboh, terus sama Khidir ditegakkan. Padahal di dalamnya ada harta karun. Secara logika, ini kan anak yatim piatu, butuh duit, dan untuk macam-macam. Kenapa nggak dilimpahkan saja gitu kan? Nanti kita akan bicara tentang penggal ini. Tapi ketiganya adalah tentang hal-hal yang secara akal rasional itu nggak masuk akal. Bahkan seolah-olah menyalahi syariat. Karena sudah membunuh, sudah merusak. Di sini sahabat-sahabat kita mendapatkan sebuah pelajaran ya. Kan Khidir alaihissalam kemudian berkata, ini bukan kehendakku melakukan semua ini. Apa artinya bagi seorang yang sudah Allah gerakkan kehidupannya, dia sudah mati sebelum mati ya. Dia nurut aja kata Allah, kanan-kanan, kiri-kiri, bolongin-bolongin perahu, kayak gitu-gitu. Itu bukan kehendak Khidir secara personal. Di sini kita belajar sebuah konsep amal soleh. Yang dinamakan amal soleh itu adalah amal-amal yang Allah kehendaki di saat itu. Saat per saat. Jadi karena ada kehendak Allah, maka amal soleh itu menjadi spesial karena itu adalah jenis perbuatan yang Allah kehendaki seorang itu lakukan. Spesifik sekali.
Perhatikan dalam kisah Khidir dan Musa, bahwa yang dinamakan amal soleh, bisa jadi bentuknya, fenomenanya itu hal yang bikin kita pusing. Karena kok merusak? Gitu loh. Ya, ini sebuah informasi berharga nih penggal Khidir dan Musa di sini tentang pembocoran perahu. Sering kita dengar ceritanya gitu ya, cuman kalau kita kurang merenung ya harus ditawafi gitu ya sampai oh iya ya, ada layers lain di situ. Ada layers lain. Nih, pagi ini Mbak Ade share saya terkait dengan kurban ya Mbak Ade ya. Kurban Ya, itu Teh. dibagi Pas 3. dapat tadi Teh, Oh dapat iya, kiriman. alhamdulillah kurban itu ada 3, kurban syariat, kurban tarekat, kurban hakikat ya. Apapun namanya ya, biasanya ada 3 layers dalam semua hal. Badan manusia itu pun banyak yang 3 layers. Coba lihat, kalau saya belajar di kedokteran, kulit 3 layers, epidermis, dermis, endodermis. Lapisan jantung 3, perikardium, mesokardium, endokardium. Lapisan otak 3, usus 3. Kerak bumi nih, bumi kita yang tengah kita pijak 3. Jadi ini bicara kitab diri, kitab di luar tuh 3. Allah itu ada yang lahir, ya, ada yang batin, ada yang inti dari yang batin, 3 lagi. Makanya di semua fenomena itu sebenarnya seminimalnya 3 lapisan seperti halnya 3 alam. Ada mulk, ada malakut, ada jabarut. Jadi ada lapisan terdalam, ada lapisan terdalam lagi. Ini yang bikin hidup tuh, wow, selalu menggairahkan untuk menggalinya. Dan lapisannya bisa, kalau dalam nomor lain, penggambaran lain, kata Rasulullah ada 7 lapisan gitu ya. Jadi memang segala sesuatu ada seperti itu. Nah, sekarang kalau kita refleksi ya, ikhwal penenggelaman perahu, pembocoran perahu. Esensinya itu adalah sebuah penyelamatan. Kita harus lihat itu. Karena Khidir alaihissalam melubangi itu menyelamatkan si nelayan itu dari perampokan gitu ya. Depan tuh akan ada raja, udah kamu kapalnya hilang sama sekali. Kalau bahtera hilang, nggak bisa lagi dia melaut. Bahtera tuh kalau kita tuh bersuluk tuh sebenarnya. Kita harus punya bahtera menempuh kehidupan ini agar tidak tenggelam di dalamnya. Kecuali kita a very good swimmer, silahkan, itu panjang samudranya. Mesti punya bahtera, setidaknya pelampung, karena nafasnya pendek. Banyak orang yang tenggelam di sini. Apa sih tenggelam artinya? Dia tidak akan sampai ke tepian. Nah, ikhwal kapal, ikhwal bahtera, ini dari abad ke abad ada. Saya tunjukkan ini contoh, ini sudah didigitalisasi ya. Mungkin di piramidnya nggak berwarna seperti ini, tapi simbol-simbol perahu itu sejak zaman Mesir, jadi ribuan tahun lalu, 4.000 tahun yang lalu itu sudah ada. Nanti lihat lagi nih, kalau ini Viking 1100, 500 sebelum Masehi, ya. Viking itu mereka udah punya simbol-simbol kapal. Kalau orang meninggal, simpennya di atas perahu, perahunya dibakar. Itu simbol. Karena mereka percaya kematian itu bukan akhir. Bahkan salah satu yang menyebabkan kenapa Viking itu bangsa yang ditakuti, karena mereka nggak takut mati. Buat mereka katanya kalau mati dalam berperang, buat Odin gitu ya, dewa mereka, nanti di sana disambut sama Odin dan pesta pora katanya gitu. Itu bayangan surga buat mereka tuh. Itu bicara tentang bahtera. Mari kita renungkan ihwal bahtera itu. Pertama, yang namanya bahtera itu alat transportasi untuk menuju dari satu titik ke titik lain. Orang nggak tinggal dan hidup di bahtera itu selamanya. Bahtera itu biasanya
kecuali kapal Titanic atau yang sekarang ya sudah dari besi ya. Cuman classically itu seperti Bahtera Nuh itu dari potongan-potongan kayu. Kayu itu dari pohon. Nah, udahlah kalau bicara pohon tuh Al-Qur'an banyak bicara tentang pohon. Pohon Thayyibah, pohon zaitun dalam surat An-Nur ayat 35 gitu. Pohon itu berasal dari benih. Setiap orang punya benih yang Allah sematkan di dalam jiwanya masing-masing ketika ditiup 120 hari. Jadi di sini alam dunia ini adalah sarana kita menumbuhkan benih itu. Kalau benih tumbuh, dia butuh elemen-elemen air dari tanah, dia butuh udara, dia butuh sinar matahari. Itu adalah perlambang-perlambang semua dalam kehidupan. Dia butuh, air itu lambang dari ilmu, ya, yang menyerap, itu harus akarnya menyerap. Jadi di bumi tempat kita tinggal, itu ada air-air dan unsur-unsur hara yang menyehatkan jiwa. Ini bicara tentang pembentukan bahtera ya. Kalau kita tarik lagi, semua hal yang dia takdirkan, ketika kita lahir di orang tua yang itu, punya saudara ini itu, ya kan? Dikirim ke SD yang itu, SMP, SMA, kita telusuri kehidupan kita sampai sekarang. Kuliah, pernah broken heart mungkin, ya kan? Pernah melakukan something silly, dan lain sebagainya. Coba diputar balik di benak kita. Sahabat-sahabat, itu semua adalah lahan-lahan yang Allah sudah siapkan, yang kita anggap, oh kehidupan mengalir begitu saja, tidak sama sekali. It's by design. Di dalamnya, itu ada unsur hara dan air-air yang sehat buat jiwa. Mestinya jiwanya tumbuh gitu. Tapi sebagian besar manusia jiwanya tertidur. Dia melewati banyak hal tapi jiwa tidak menyerap tadi ya, layer lain. Kalau tadi kurban ada 3, syariat, tarekat hakikat, maka dalam kehidupan juga ada yang syariat, ya kita alami secara physically. Cuma di balik itu ada apa? Ada hikmahnya, ada pembelajarannya, itu yang luput dari si jiwa. Karena kenapa dia tidak bangun? Terlalu sering melupakan Allah. Di penggal-penggal usia kita tertentu, kita senantiasa terlalu tersibukkan oleh dunia, mengejar karir, percintaan mungkin, mengejar hal-hal selain Dia Ta'ala, sehingga qalbnya mati. Qalb mulai hidup ketika seseorang berdenyut tuh mencari Allah. Biasanya cara Allah memanggil seseorang, dibosankan dia sama dunianya, dibikin hambar, diputus juga kecintaan-kecintaan kepada yang terlalu berlebihan. Yang Allah lihat, aduh ini kalau sampai mati begini terus, celaka nih orang gitu ya. Putus aja. Maka dunianya dijungkir balikan, kehidupannya upside down gitu. Yang kita anggap sebagai sebuah tragedi dalam kehidupan, sebuah hal yang berupa kegagalan di mata orang banyak, sebenarnya dalam kacamata suluk, itu sebuah penyelamatan. Bahtera yang dibocorkan. Itu sehingga dengan belajar suluk ya, aspek suluk dalam Al-Quran, kita menjadi kemudian, ya Allah gitu, selama ini Engkau ya yang memanggil-manggil aku. Aku yang nggak ngeh gitu, ya Allah. Dari situ kita menangis deh kayaknya. Nangis yang astagfirullah, astagfirullah. Selama ini dia begitu baik pada kita, begitu sabar. Dia coba lagi. Wah, dia belum sadar. Cari lagi cara, ya kan? Coba mungkin dia jadi sadar kalau diambil ini. Nggak sadar juga, malah makin ngeyel, ya kan? Tapi over and over again. Itu. Jadi itu bagian dari rahmat Allah Ta'ala.
agar orang-orang sadar bahwa hey, kehidupan ini nggak cuma satu layer gitu. Ada layer lain yang sayang sekali kalau kita luput. Nah, masalahnya kalau kita tidak sadar ada layer lain, bahwa ada entitas lain dalam diri kita yang mesti dibersihkan dan lain sebagainya, ya itulah hari hanya tuh untuk menguji seseorang benar apa tidak hidupnya, hadapkan saja dia dengan kematian. Cukup siap apa tidak di sana? Lihat saja kondisinya di alam barzah. Kebenaran yang dia klaim itu apa benar kebenaran atau tidak, tinggal diuji di sana. Tapi apa harus begitu? Karena udah nggak ada, itu udah kalau ke sana is point of no return. Kita nggak bisa gambling gitu. Makanya kalau baca Quran tentang penenggelaman gitu ya, tentang bahtera, itu kita yang Nuh ya misalkan ya, bahtera Nuh itu kan desain dari kapalnya saja Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nuh, dimensinya panjang lebar tingginya, dan dari jenis pohon apa yang harus ditanam ratusan tahun lamanya. Jadi kalau bicara safinah saja, satu kata dalam Al-Quran, ini wow, penjabarannya bisa bertebal-tebal buku gitu untuk dituliskan, untuk direnungkan. Ya, karena ini kajian suluk, kita kajian ke dalam diri. Ayo, bahtera kita cukup kuat nggak? Karena ihwal perompak yang akan dihadapi oleh nelayan ke depan itu adalah keniscayaan. Kita kan ngadepin ujian, ya, godaan iblis, ya, hawa nafsu. Allah akan melihat ini cukup kuat apa tidak. Kalau belum kuat, bocorin. Kalau kata Ibu Susi, tenggelamkan. Nggak nyampe tenggelam sih, ini bocor, balik lagi, terus harus diperbaiki gitu. Nah, ini juga di dimensi lain adalah bicara tentang kalau kita belum siap wadahnya, belum bisa mendapatkan anugerah lain, sebuah pengetahuan, sebuah karunia yang tinggi, ya, nur ilmu dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud wadahnya bocor? Ya, bahtera ini gitu ya. Kalau bocor tuh berarti air masuk kan? Air laut itu air dunia, dia masih masuk ke dalam. Sebenarnya masih ada cinta dunia, itu bocor. Sebenarnya masih ada tawakalnya bukan kepada Allah. Masih ngandelin ini itu loh. Bisa taunya kenapa? Begitu dipepet gitu, baru ketahuan. Oh, aku tuh tergantung banget ya sama itu gitu. Begitu ada rasa atau seperti seolah-olah hal itu bakal diambil atau tiada, gelisahnya menunjukkan makin tinggi gelisahnya, makin tinggi ketergantungan kita pada objek-objek itu. Itu cara Allah menunjukkan. Kita sekarang kalau lagi tenang-tenang bisa mengklaim, aku nggak cinta dunia kok, sholat iya lagi semua baik. Coba dikasih sakit, teriak nggak? Coba dikasih mepet tuh, harus bayar ini misalkan ya, gak ada uangnya sama sekali. You tell me lah, semua dalam situasi kehidupan yang demikian menghimpit. Ya, makanya kata Rasulullah begini, orang bisa bilang ya, aku nggak, misalkan dunia buatku mungkin hambar gitu. Seolah-olah dia punya persepsi, aku bukan pencinta dunia. Tapi begitu ada tawaran proyek apa gitu ya, uangnya gede, dia melonjak gitu. Ambil, sayang. Itu ada tuh berarti masih. Karena kalau sudah nggak cinta tuh ya hambar aja gitu. Ditawarin, ya sebentar ya, aku istikharah dulu gitu tuh. Nggak langsung ya aku terima. Itu berarti masih ada baranya seperti itu. Nah, kehidupan sahabat-sahabat itu akan selalu menunjukkan ihwal hati kita. Karena hidup ini adalah cermin 3 dimensi dari kondisi hati kita masing-masing.
Jadi sebenarnya kunci untuk membereskan badai kehidupan kita itu bukan dengan wah cari jalan utak-atik gatuk gitu ya, capek nggak selesai kalau kita nggak juga meruat hati kita gitu. Kita dihadapi dengan anakku kok begini terus saja fokusnya sama si anak gitu ya, atau sama pasanganku gini 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 terus saya sama dia, mau dibawa ke psikolog kemana nggak sembuh juga misalkan ya, masalahnya masih ada. Ya nggak akan selama kita nggak introspeksi sebentar, ini aku apa nih yang ada di sini yang men-trigger itu terjadi. Nah itu kan harus minta sama Allah Ta'ala, karena kita juga tidak kuasa membaca diri, bener nggak, punya kemampuan yang sangat terbatas untuk Iqra kita baca. Jadi akhirnya jalan suluk itu adalah untuk membuat gimana orang itu makin dekat sama Allah Ta'ala. Intinya taqarrub ilallah. Dan tidak akan bisa taqarrub kalau kita masih musyrik gitu. Kalau masih menyembah, mengandalkan, berpegang, bertawakal kepada sesuatu selain Dia Ta'ala. Oleh karenanya, para penyeru sejak dulu udah konsisten yang diseru. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah gitu. Rasulnya kan ganti-ganti. Yang terakhir kita di zaman Muhammad Rasulullah. Tapi la ilaha illallah itu udah. Dan aku diutus agar ya manusia tidak menyekutukan Allah. Itu semua nabi-nabi, semua rasul-rasul, bahkan legenda ini Alexander the Great ya, Iskandar Zulkarnain, bukunya insya Allah saya sedang menerjemahkan, doakan 700 halaman. Itu kemana-mana, itu hal yang pertama dia pidato tuh kalau naik, jangan ada yang menyekutukan sesuatu selain Allah. Tauhidnya dalam banget itu. Ya, jadi ayo kita berefleksi deh, yuk refleksi. Kan kita terus mentawafi ya tentang tauhid ini. Udah bener belum tauhidnya? Gitu. Karena itu hal yang pertama diseru. Ya, Rasulullah tuh mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ya. Jadi kalau ini orang-orang di Eropa nih, jadi yang diseru itu pertama kata Rasulullah tauhid dulu, mentauhidkan Allah. Kemudian sholat. Kalau udah mau itu, kalau orang sudah ada kecintaan sama Allah Ta'ala, gampang disuruh sholat. Jadi jangan pertama, ya kamu mau muslim ya, siap sholat dulu, puasa dulu, berat dia. Belum apa-apa sudah dibebani syariat. Berat. Ya kalau kecuali anak kecil dilatih ya, tapi itu juga jangan terlalu keras. Patah dia nanti. Karena itu kaidah Rasulullah, beliau pun begitu dari awal, tauhid dulu dikuatkan. Tauhid itu pertama bahwa Allah itu ada aja dulu ya di masyarakat sini kan, Eropa gini, itu sudah satu tantangan tersendiri. Di saat orang melihat enggak, Tuhan enggak ada, banyak yang ateis atau agnostik lah, malu-malu nyebut itu Tuhan. Dia nyebutnya the universe, consciousness gitu. Karena ini orang-orang yang trauma dengan agama sih ya, jadi nggak mau dia emoh kalau sudah berkaitan dengan simbol-simbol agama. Nah itu harus pelan-pelan itu. Kayak kita treatment orang yang alergi, itu desensitasi itu tuh udah pelan-pelan. Kasih dosis kecil. Kalau dosisnya kebanyakan dia reaksi anafilaktik, shock, bisa mati ya. Emoh, menjauh. Nah itu diantaranya ya. Jadi pertama bicara tentang bahtera, penenggelaman ya, pembocoran itu, tauhidnya adalah Allah tengah menyelamatkan kita. Itu ulang-ulang terus. Ini Allah sedang menyelamatkan saya nih. Tapi berat ya Allah gitu. Ya nggak apa-apa, bilang aja. Kita kehilangan orang yang kita cintai ya. Berat ya.
Tapi itu Allah sedang menyelamatkan kita. Nah, gimana caranya dapat itu tuh sampai kita di titik itu bilang ma khalaqta hadza batila. Itu harus dengan takwa. Pilar dari takwa itu tawakal. Jadi tawakal saja udah. Oh ya udah, Allah tahu yang terbaik buat saya. Gitu. Bukan saya yang tahu. Walau alam bisawab. Hari ini kita mau banyak explore sebelum kita pindah minggu depan ke penggal yang kedua ya, pelajaran Nabi Khidir sama Musa alaihissalam. Ayo share cerita tentang penenggelaman bahtera masing-masing dan apa yang hikmah yang didapatkan gitu ya. Ayo kita sharing supaya lebih bunyi nih ayat Al-Quran yang sedang kita baca sama-sama. Silakan sahabat-sahabat, saya undang. Boleh nih, selamat Mbak Ayu ya. Kemarin lulus tuh dia. Sudah Bu Doktor. Alhamdulillah. Waduh. Sudah datang. Senang ya. Gimana rasanya yuk? Ya, alhamdulillah sudah ada Surreal. satu hal yang sudah bisa diselesaikan. Ya, alhamdulillah teh. Tanyaannya and then what? Ya, that's the question now. Itu manusia mah begitu dah, nggak akan pernah selesai. Ya, sih. aku cari jodoh, udah dapat ribut ya. Oh mungkin punya anak, tambah ribut. Oh mungkin anak kedua nggak jadi, terus. Jadi gini, ini tapi this is a good remark. This is a good remark. In the beginning kita kan pokoknya aku pengen lulus. Sekarang kata Allah, nih aku lulus, kasih lulus. Mau apa sekarang? Apa ya gitu. Jadi the moral of the story diantaranya adalah jangan terlalu fokus sama goal. Ya. Jangan terlalu fokus sama aku mesti nyampe sana tuh ya Allah. Terus kata Allah, oke, aku kalau buat Allah mah gampang, ditarik itu. Bisa sampai yang tadinya 4 tahun jadi setahun bisa, ya kan? Kun fayakun. Masalahnya kalau udah nyampe terus mau apa? Gitu kan? Nah, jadi intinya tuh gini. Kan kita sama lah dalam berbagai aspek ya kan. Aku pengen dapet jodoh ya Allah. Nih, aku kasih. Terus mau apa? Nanti gitu. Jadi mestinya yang terbaik ya, nikmati prosesnya. Di balik di stretching waktu itu Allah nyimpen banyak bekal-bekal. Itu adalah air-air yang harus diserap oleh akar pohon kita supaya pohon si jiwanya bertumbuh makin jago dia, akalnya makin naik ke 7 langit. Itu yang boosting gitu. Jadi jadi sebenarnya Allah kan sudah punya perhitungan ya. Kamu bakal lulus gini loh. Sebelum kamu lulus, aku akan bikin kamu meliuk-liuk ya kan, ke sini, ke sana, ke sini ya kan, kerja di sini, ketemu si ini, tapi itu semua adalah untuk mempersiapkan the day after you graduate for what gitu. Itu kadang kita yang nggak paham mintanya ditarik gitu ya, dipercepat. Kata Allah sebentar, kalau dipercepat kamu belum siap. Nah itu bisa hal seperti itu bisa di paralel ya, maksudnya diterapkan ke misalkan jodoh udah siap belum, punya anak udah siap belum gitu ya. Apa you name it lah, semua hal yang kita inginkan itu harus ditanda tanya tuh. Nah itu pada intinya kebersyukuran kali ya maksudnya. Iya, exactly ya, itu temanya itu kan, itu yang iblis mati-matian dari zaman dulu sampai sekarang. Hingga aku akan datangi di depan, belakang, kiri, dan kanan sehingga engkau mendapati sebagian besar manusia tidak bersyukur. And lo and behold, itu terjadi memang. Sebagian besar manusia tidak bersyukur. Jadi iblis tuh keep performance indicatornya nyampe mungkin ya. Jadi ya karena kebanyakan tidak bersyukur gitu kan. Orang-orang yang bersyukur yang di Shiratul Mustaqim. Tiap hari kita minta Shiratul Mustaqim, itu minta jalan kebersyukuran sebenarnya. Supaya saya bisa bersyukur. Tunjuki dong gitu ya Allah. Cuma kata Allah, aku tunjukin kamunya buta gimana ya? Gimana tuh?
Ada petunjuknya, bang gitu, pakai neon sign bahkan. Tapi kitanya buta, ya gimana? Makanya itu harus diikuti. Makanya taubat yang benar, kata Al-Quran ya, kata Al-Quran, surat An-Nisa. Taubat yang diterima Allah itu taubat yang disertai dengan membunuh dirimu sendiri. Kita mau berjalan kepada Allah. Maksudnya bunuh diri itu kan ini loh, sifat-sifat jelek dalam kita, hal-hal yang harusnya nggak nongkrong di solder itu dibunuh tuh, diambil tuh, nggak boleh ada di situ. Eksistensinya nggak boleh ada di situ. Yang dibunuh adalah eksistensi mereka. Nggak boleh nongkrong di solder. Nah itu yang nutupin sehingga si kolb buta matanya gitu. Dia tidak bisa melihat kebenaran. Ya setiap hari mohon ihdinas siratal mustaqim, walaupun jelas-jelas ada petunjuknya, nggak kebaca jadinya. Jadi seolah-olah dia pikir Allah nggak memberi petunjuk, padahal diberi petunjuk karena dia yang belum bisa baca gitu. Itu satu layer. Satu, nggak kebaca karena matanya tertutup. Yang kedua, kalaupun matanya terbuka, ada tulisan, dia kagak paham gitu. Apa ya ini, kayak itu kayak saya membaca aksara Jawa Pegon, mungkin ini bentar lagi saya ketemu Mas Nur nih. Nggak ngerti apa isinya. Nggak bisa baca. Tahu sih ada uwer gitu, cuma nggak bisa baca. Nah itu kan level lain. Atau oke lah, sama-sama Latin ya kan, kita baca teks Itali, bisa sih Latin gitu ya, membeo-beo, cuma ngerti nggak dia yang dibaca? Enggak. Nah itu. And then level lain, tahu, baca buku, tahu artinya ini, cuma maksudnya apa? Nah itu di another level. Jadi ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, itu panjang banget tuh tahapan yang mesti kita lalui di situ. Now, so what's next? Nah itu pertanyaan besar. Itu mestinya dengan siratal mustaqim yang Ayu minta lewat sholat, harus mulai kebuka tuh. What's next? Allah sudah siapkan. Pasti kalau Allah sudah bukakan satu pintu, dia akan siapin pintu lain untuk dibuka. Nah, identifikasi apa itu? Ini kan mungkin masalah, do I have to stay di sini atau pulang? Mana yang terbuka? Nah, itu terus aja. Makanya kita tuh butuh Allah terus dalam setiap every step of the way gitu. Setiap fase. Nggak akan ada habis-habisnya memang, tapi itu yang bikin hidup jadi bermakna ya. Daripada dibiarin sendirian dalam skema kita, nauzubillah min dzalik, mengerikan sekali. Mendingan nggak apa-apa, aku belusuan begini ya Allah, tapi kau pegang aku ya gitu, kau pegang tanganku, aku ingin bersamamu dimanapun gitu. Karena kalau sama Allah mah semua jadi maknanya tuh wow dalam banget gitu, dan abadan ya, jadi abadi gitu buat dunia akhirat. So what's your concern at this moment? And how are you going to handle that? Saya awalnya sih cuma mikir udahlah santai aja dulu, maksudnya saya tipikal orang yang selalu berencana teh, dan selalu tipikal orang yang yang suka buru-buru juga. Ya itu tadi, ini saya menuju 40 kan teh, Juli ini. Nah itu, oh iya, bunyi tuh timeline-nya. Iya. Betul. Kan ada doanya tuh teh, kalau 40 kan intinya dibuat jadi orang yang bersyukur kan? Iya. 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 Iya, dan jadi, meminta amal yang kau ridhoi ujungnya. Itu betul, bersyukur. Iya. Gitu. Meminta amal yang diridhoi itu gini, aku di mana posisi itu spesifik, ngambil apa gitu ya. Tapi gini lah, this is a great news ya, gini. Sekali kita minta sama Allah, dia langsung, kita selangkah dia sedepak gitu loh. Kita berjalan, dia berlari gitu ya. Kuncinya gini, ya Allah, aku nggak tahu apa yang aku harus sebaiknya aku lakukan. Tolong tunjuki, tolong bimbing. Nah, kalau udah gitu, dan itu minta terus ya dalam sujud, dengan dalam keheningan, dalam keramaian juga memanggil-manggil dia gitu ya, sambil jalan tuh, ya Allah, apakah ini di sini? Panggil dia.
Dan dia tidak akan terhalangi walaupun lagi haid, hati memanggil tuh nggak terhalangi. Namanya zikir ya. Itu zikron kasiro kalau kata Al-Qur'an, zikron kasiron. Banyak berzikir. You will find a way. Nggak mungkin dia nggak akan merespon. Nggak mungkin. Itu janji dia. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni gitu. Ya. Buktikan itu Mbak Ayu. Yes, buktikan. This is crucial moment. Justru di sini gitu yang, duh ya Allah aku tuh nggak tahu gitu. Kayak kita tuh kadang dibikin gini loh, manusia itu supaya bisa bersaksi itu dari karena tahu kita menyaksikan ya. Dari susah jadi gampangnya tuh karena bukan aku gitu, ya kan? Karena kalau aku yang jago tidak akan melalui masa susah, bener nggak? Itu betul. Misalkan gini, kita menguasai sesuatu, susah banget gitu, terus tiba-tiba jadi mudah. Itu kan bukan, kalau mau jujur ya, logika ya, kalau kita emang bener jago banget, kenapa mesti ada susah-susah dulu? Bener nggak sih? Betul. Iya, mungkin ada argumennya, iya tapi kan bertahap. Ya, tapi kemudahan itu tuh Allah beri. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Iya. Untuk mengenal yusron, kita mesti mengenal kesulitan. Untuk mengenal kemudahan, memang kita niscaya dihadapkan dengan kesulitan. Kemudahan itu datangnya dari Allah Ta'ala. Kalau orang yang tidak lupa ya, tidak fasik, itu dia akan melihat bukan aku tuh bisa begini. Karena kalau aku mah, wah nggak akan selesai nih disertasi gitu. Tapi kalau mudahkan ya gitu. Kadang dikirim ini, kadang itu. Ya, respondennya kok bisa jawabnya cepat, misalkan ya, tiba-tiba dosennya diganti gitu kan. Allah indah sekali caranya. Pokoknya sampai mengantarkanmu di podium itu, semua orang bertepuk tangan ketika diumumkan kami anugerahkan penghargaan doktor, itu kan, waduh, Allah di situ banyak sekali gitu involve-nya, campur tangannya. Nah, kita mesti bisa bersyukur di situ. Itu ajaran suluk. Di balik semua yang kita raih ya, or achievement atau apa, kalau dia berhasil suluknya, testimoninya akan begini, it's not me, bukan aku, Allah yang perjalankan. Kalau saya bisa menerjemahkan satu buku 10 tahun, and then saya bilang, bukan saya sih. Karena kalau saya tuh, pontang-panting satu paragraf sehari aja. Tapi begitu ketika Allah mudahkan, itu jari-jari seperti menari. Cepet banget. Dan di situ saya bersaksi, ini dari mana ini? Gitu. Bukan dari aku. Karena kalau dari aku, I can control it since the beginning. The fact bahwa saya nggak bisa ngontrol, itu berarti ada kekuasaan yang hadir di situ, yang bukan berasal dari diriku, gitu. Iya, gitu Mbak Ayu. Iya Teh. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Nikmati ya episodenya ya. Semua hadiah-hadiah. Baik. Terima kasih Mbak Ayu. Alhamdulillah. Ini ada dari Mbak Ade. Bener Teh, dulu suka lupa bersyukur. Bukan karena Allah. Ya gitu Mbak Ade. Merasa suatu keberhasilan karena usaha sendiri. And then what happened Mbak Ade ketika itu terjadi? Kalau kita compare sama sekarang gitu. Ya jadi mengingat ya Teh. Rasanya apa yang dilakukan dulu kan hasil usaha sendiri. Bersyukur sih alhamdulillah, tapi sekedar itu. Ini kan kena usaha sendiri. Sekarang seperti tadi Teh bilang, apapun terjadi, ini bukan karena aku. Allah semua yang udah udah atur gitu. Sudah ada di dalam Lauhul Mahfuz. Bisa lebih tenang gitu Teh. Jadi banyak beristighfar. Jadi merefleksi yang lalu-lalu, aduh kok sombong ya, aduh kayak jadi ingat kenapa ya, bukan menyalahkan orang tua ya Teh, waktu kecil harus bisa ini itu, ternyata papa meninggalkan kita di usia saya masih SMA ya, kebiasaannya. Tapi setelah itu akhirnya bisa melakukan apa-apa sendiri, sehingga waktu itu terniat tidak untuk menikah karena bisa ngerjain semua kok gitu.
Akhirnya waktu itu menikah juga karena mama sudah usia, dia bilang mama belum mau meninggalkan kalau kamu belum menikah, saya sama adik saya. Nah itu ada sombongnya tuh teh. Suka apa ya dulu, aduh maaf bukan ras ya. Saya tuh bilang, ayah saya tuh ada turunan Jawa sebenarnya. Saya bilang gini sama ayah saya nggak mau orang Jawa, lelet. Toto saya benar dapat orang Jawa. Dan ya begitu gitu. Kadang-kadang saya kalau berantem tuh gini, aduh siapa sih laki di rumah ini gitu. Ganti lampu bisa saya. Dia sampai bilang, aduh kamu nih ya katanya gitu. Nah akhirnya di saat sebelum dia pergi ya 3 tahun sebelum 3 tahun sebelum almarhum berpulang gitu. Di situ saya yang merasa saya bergantung banget sama dia dari segi ekonomi apa segala macam gitu. Dan pertama kali saya minta uang karena ada sesuatu yang harus saya beli untuk kebutuhan sendiri, saya nangis sampai bingung. Kenapa? Enggak, ini saya perlu banget, uang saya kurang. Dia marah banget sama saya teh. Lo udah kewajiban saya ngasih gitu. Di situ saya merasa sekarang nih setelah saya lihat, aduh ya sombong ya. Makanya jangan bergantung sama manusia, bergantunglah sama aku. Di saat saya mulai bergantung sama dia, aku ambil ya teh. Tapi banyak pelajaran setelah di 2 tahun itu kemarin itu saya bisa menerima karena kepergiannya mendadak sekali ya. Tapi mengingatkan saya di awal-awal itu sebenarnya Allah tuh mengingatkan saya sering di tengah malam dari dulu, nggak tahu umur berapa ya teh. Saya tuh suka jam 12 jam 1 malam tuh suka keringet walaupun AC dingin ya, keringetan. Kadang-kadang maksa bangun, sholat tahajud, tidur lagi sampai Januari 2020 itu saya ingat banget. Saya kebangun dan nggak bisa tidur, akhirnya saya sholat. Yang namanya suami itu ya alhamdulillah dari pernikahan saya dengan dia itu orangnya rajin sholat tahajud gitu. Nah 2020 itu saya bilang sama suami saya, ya, sekarang kalau udah bangun tuh nggak bisa tidur lagi. Ya bagus, kamu biasanya sholat tahajud 2 rakaat. Sekarang bisa 4, 6, abis itu ngaji gitu kan. Ya udah bagus dia bilang gitu. Nah sekarang ini ya Mei meninggal, saya tahu mulai belajar sama Tetesa itu di Agustus 2020 ya teh. Sekarang saya lihat, waduh Allah itu bersyukur banget saya menemukan kajian yang kita cari selama ini. Karena Maret saya ingat saya ketemu dengan Mbak Sari, Mbak Ayu Saryunita ya. Saya bilang sama suami saya, ya ini loh yang kita cari, kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Ya udah, sebelum dia berpulang tuh ada pesan teh. Kamu tuh jangan lagi nyari kajian yang aneh-aneh ya. Udah, kamu coba belajar ini. Akhirnya saya ikut FB-nya Tetesa tuh kalau nggak salah Agustus 2020. Di situ saya tahu ada kelas, saya ikut. Saya bersyukur sama Allah, ya memang ujiannya banyak teh. Sekarang tuh saya refleksi. Seperti kayak dengar kemarin Mbak siapa ya, saya lupa deh sebelum Mbak Dela ini. Mbak Ayu kan kayak sekarang menjelang 40 mau apa udah selesai. Saya kebayang di saat usia itu tuh saya lagi karir bagus-bagusnya, belum diingat gitu teh. Aduh bersyukurnya Mbak Ayu di usia ini tuh udah ketemu pelajaran sulu yang semua tuh nyerahin ke Allah gitu teh. Dulu tuh saya masih ini karena aku kok, ini karena aku gitu. Ini refleksi nih semua ke belakang gitu. Ketemu Tetesa, siap nggak belajar sulu yang namanya sakit Teteh? Maksudnya tuh sakitnya apa ya? Hijab-hijabnya seperti dibuka semua gitu. Ada di titik yang kayak tadi Bahtera Nabi Nuh, ya saya ngerasa sih saya sekarang tuh dalam kayak satu kapal yang dibolongin, merasakan kekeringan, tapi janji Allah tuh benar gitu teh. Hanya sekarang tuh saya kayak mengap-mengap, saya harus bangkit karena selalu ingat kalau saya sedih, merasa sendiri, saya nggak punya anak gitu. Saya sendiri kayak ada di hati saya tuh kayak ada kata-kata ingat dek, inna woha ma'ana. Ya. Di situ ya saya selalu, oh ya, makanya Allah ada bersama saya sekarang. Saya dengan ikut sulitnya selalu berdoa, Allah genggam tangan saya, bersihkan hati saya, jaga langkah saya agar senantiasa di jalanmu. Itu aja lagi teh. Iya. Makasih teh. Maka kalau dengar yang muda-muda ini
sharing gitu, aduh saya bilang bersyukur mereka sudah menemukan di sebelum usia saya 60 ya baru menemukan kajian Suluh ini gitu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya. Amin, amin, amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Allah Maha mendengar ya. Allah Maha tahu yang butuh dia sangat-sangat. Tapi yang namanya usia ya, jangan salah. The mind can trick us. Kita pikir kan 60 udah makin dekat. Siapa tahu jatah usianya Mbak Ade itu 70 sekian. Berarti maksudnya ada 15 tahun ya misalkan. Lah yang baru masuk 40 jatahnya cuma 41 misalkan. Dia cuma punya 2 tahun lagi. Nah, itu kan relatif ya. Jatah sisanya tuh tinggal berapa gitu. Nah, kata Rasulullah begini. Yang paling baik, seseorang yang paling baik, yang panjang umur dan baik pula amalnya. Husnul amala. Jadi ada kaitan antara rentang span usia yang tersisa dari kita. Udah yang ke belakang udah jadi, it's done. Ya udah, tinggal ya Allah istighfari yang luput dan syukuri yang dapat gitu, yang apa kita dapatkan. Sekarang fokus kita ini sisa ke depan yang kita nggak pernah tahu, maybe one day, a week, 1 month, ya kan? Nggak, despite the age ya. Ini sekarang range-nya ada yang 30 tahun, ada yang 60, tapi kita bicara sisa usia kita itu belum tentu sisa usianya Mbak Ayu sama Mbak Ade lebih banyak Mbak Ayu misalkan, benar nggak Mbak Ayu? Yang walau alam ya, kita ini case aja, benar nggak sih Mbak Ayu? Kan kita nggak pernah tahu sisa usia sisa usia saya. Nah itu yang cara sudut pandang lain supaya kita tidak terlalu ngeper gitu ya dengan usia saya udah kepala 6, lah yang kepala 4 juga belum tentu sisa masih panjang. Itu rahasia. Makanya fokus kita yang ada sekarang, yang ke depan yang mau menjelang itu aja, dan kita berjalan dari waktu ke waktu. Tapi kalau dilihat lagi Mbak Ade, ini kan runtutan usia ininya besar gitu ya. Coba ditawafi lagi deh. Buat saya sih curiganya seolah-olah ya dalam tanda kutip. Tadi kan Mbak Ade bilang usia 40, aku tuh masih yang berkarir dan lain sebagainya. Tapi ada sesuatu yang Allah sengaja putarkan. Kalau nggak dari situ, Mbak Ade nggak ketemu sama si masnya misalkan ya. Nah mungkin hal seperti itu bisa membuat kita, oh iya, bisa berdamai dengan ketetapan Allah bahwa kenapa aku kok baru diperkenalkan sama suluk usia sekian gitu ya. Seolah-olah kan aku telat. Nah itu baru satu hal tuh, karena kita harus lihat bahwa it's all ready perfect gitu. Supaya di penggal itu kita tidak kehilangan zikir ma khalaqta hadza batilanya. Begitu. Walau alam ya. Di tawafi lagi bagaimana proses yang Allah berikan. Insya Allah semua untuk kebaikan ya. Dari Dela, astagfirullah, saya selalu fokus sama goals. Gitu Del. Dan Allah selalu mengabulkan keinginan saya. Dan memang betul setelah saya mendapatnya, jadi bingung setelah itu. Kadang jadi kosong. Kadang jadi nggak mau itu. Jadi yang lebih baik. Gitu Del. Fokus sama goal. Nah itu juga hati-hati ya. Fokus sama goal. Fokus sama terkabulnya doa. Itu bukan suluk. Suluk tuh harus enjoy the journey. Namanya juga perjalanan. Orang-orang yang berjalan salik itu harus berefleksi, mengambil pelajaran pada nabi-nabi besar seperti Zakaria. Berdoanya tuh puluhan tahun. 60 tahun, 70, 80 tahun. Hebatnya ya. Mereka tuh berkata, dan aku ya Allah, aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Logika kita langsung teng gitu. Nggak pernah kecewa. Kan yang diminta nggak dapat. Kok bisa nggak kecewa? Tuh mesti ditanya begitu. Hebat ya mereka tuh. Walaupun yang diminta tidak dikabulkan, tapi kok nggak kecewa? Berarti apa maksud doanya gitu. Jadi sasaran pandangan mereka bukan kepada pemberiannya. Sudah bisa berdoa aja, itu sudah pemberian sebenarnya.
Itu yang kadang kita nggak sadar. Kita bisa bilang, ya Allah, itu tuh pemberian. Beneran. Di saat sebagian besar orang, lidahnya keluh, hanya sekedar menyeru dia. Ya Allah. Malu-malu kaum agnostik itu. Untuk nyebut Allah. Dia nyebutnya the consciousness, the universe, you name it. Kalau Islam, Allah, Allah, Allah. Atau Rob, ya Rob. Kita menuju pada dia, Rob yang itu. Qul, hu Allah, hu ahad. Nah itu yang kadang kita suka miss ya. Bahwa yang namanya pemberian itu sesuatu yang tangible, sesuatu yang kita mendefinisikan makna sebuah pengabulan doa, padahal dia bilang yang aku beri sebenarnya jauh lebih baik dibanding apa sekedar yang kau minta gitu. Walau alam. Ayo testimoni lain. Ada Mbak Evi, Teh Lin, Mbak Indah, Mbak Mukti, Teh Yen, Pak Agung nih ya. Rajin nih Pak Agung. Gimana nih? Ada pernah nggak? Saya yakin lah perahunya pernah dibocorin. Ya nggak sih? Dalam kehidupan sudah seusia gini bocorin ya. Jadi kehidupan kita dibikin gagal di aspek tertentu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, oh ya Allah itu tuh penyelamatan. Saya sudah share kan, saya dibikin gak lulus tuh di kedokteran, di koas lah. Mesti ngulang 6 bulan. Sedih. Tapi ternyata, oh dari situ memang baru lihat tuh sekian tahun. Gara-gara gak lulus, saya ketemu sama si A. Gara-gara ketemu si A, saya ketemu si B. Ujung-ujungnya ketemu papanya anak-anak. Jadi, luar biasa kan di situ. Mbak Mukti sudah angkat tangan, silahkan. Iya, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung sih sebenarnya, bukan bingung sih, tapi emang ya tau lah ya, 1 tahun kemarin sih ujiannya luar biasa banget gitu. Tapi saya coba melis gitu, apa sih yang udah Allah berikan setahun ini gitu ya. Ternyata tuh banyak banget gitu loh, terutama Serambi Suluk gitu kan ya, yang saya ikutin gitu. Saya bisa ikutin padahal dari tahun berapa ya? Sebenarnya tuh kenal Kudus ya, Serambi Suluk tuh dari tahun kurang lebih tahun 2010. Cuman tuh nggak jadi masuk, entah apa gitu ya, nggak jadi gitu. Karena waktu itu sistemnya email dan saya tuh jarang buka email gitu. Kalau nggak salah kayak gitu. Terus pas mau masuk itu ada pandemi gitu kan, terus off gitu. Nah ya udah emang Allah takdirkan gitu ya, ketemu di tahun 2022 kemarin gitu kan. Ya alhamdulillah gitu. Nah terus tahu bukan gelombang diri tahu kelemahan diri itu seperti apa gitu. Akhirnya di Serambi Suluk gitu dibongkar habis, dan alhamdulillahnya saya sampai ngomong gini sih sama beberapa teman yang di SS gitu. Ini mentor Serambi Suluk itu doanya apa ya gitu. Sampai kok bisa, saya sendiri ya, saya merasa kok saya bisa berubah banyak hal gitu. Maksudnya pemahaman itu walaupun saya masih struggling untuk fighting untuk bisa on the track gitu ya Teh, tapi saya ngerasa saya udah jauh banget berubah gitu loh. Memahami takdir itu nggak lagi kayak kenapa gitu, nggak lagi gitu, tapi udah oh ya ini maunya Allah gitu, pasti ada kebaikan di situ gitu, kayak gitu udah belum flowing 100% mungkin ya, karena saya masih struggling tadi itu, tapi saya udah ngerasa much better gitu loh, udah nggak nangis perihal yang yang kayak gitu terus udah nggak gemeteran lagi. Dulu kan sempat Masya Allah ya. Jadi makin kuat ya. Jangan digituin, ntar diuji lagi. Ya biar tambah kuat lagi. Dulu tuh sempat jantungnya kenapa gitu, jadi jam 12 malam tiba-tiba jantung tuh bisa 120 gitu. Oh iya. Jadi
gemeteran, tremor gitu tuh sering banget kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang tuh enggak, lebih flowing aja gitu. Kalau emang kayak kemarin gitu kan, misalnya nggak dapat sesuai yang harapkan gitu kan, terus ya udah mah rezekinya segitu, kenapa juga gitu kan, ya udah ntar Allah juga kasih yang lain gitu ya gitu. Dan ketika kayak gitu tuh makin banyak bersyukur kayak gini. Saya beberapa bulan yang lalu kan pengen beli mixer gitu ya, pengen udahlah nggak ada kerjaan, pengen masak-masak gitu, tapi tuh maju mundur gitu loh, beli enggak Allah gerakan hati orang lain gitu untuk ngirimin mixer ke saya. Wow, Masya Allah, beneran? Iya, jadi spesifiknya luar biasa. Iya, mixer gitu, udah gitu lebih bagus dari yang pengen spesifik saya ya. Nah iya. itu ayat tuh ya Allah. Sering banget Hebat. kayak misalnya gini siang pagi gitu, aduh pengen makan tahu, kan di Indonesia tuh ada tahu kriuk gitu ya, aduh pengen makan tahu kriuk gitu, tapi OB-nya udah pulang dari beli makan gitu, nggak ada lagi yang dititipin gitu kan. Sorenya saya privat dikasih tahu persis apa yang saya pengen makan itu. Masya tahu Allah. kriuk Ya, gitu. Ya. Oke, sering deh kayak gitu-gitu, saya begini amazed sendiri gitu, ya Allah tuh kalau mau ngasih rezeki kita gitu ya gampangnya ternyata. Iya, nah itu persis. Kayak gitu, jadi saya sampai ngomong nggak ada debat deh. Indah kan hidup sama dia? Iya gitu banget. Sekarang tuh jadi kalau itu baru ya hal-hal yang fisikal ya, baru tahu yang hal yang material. Itu ajakan tuh sebenarnya. Aku kasih kamu jauh lebih banyak dibanding ini. Material tuh kita bisa identifikasi ya secara mata ini dan lain sebagainya. Kita diajak untuk go to the next level. Iya, sering sih kayak gitu-gitu, terus kayak sakit gitu ya. Kalau saya sekarang sering sakit, bukan sering sakit, misalnya lagi nggak enak gitu kayak tadi gitu. Ini kenapa ya kok punggung sakit ya Pamah, tapi kok enggak gitu. Dia saya bilang aja, kok sakit ya kayak gini gitu. Nanti tiba-tiba hilang sakitnya gitu. Kaki juga gitu. Ya Allah sakit. Nah, itu. Kayak itu merintih sama Allah lebih worth it. banget. Udahlah kalau udah kita ngerasain bedanya, udah nggak bisa pindah ke lain hati lah. Semoga Allah jaga ya, harus tetap takut ya. Orang yang sudah bertemu diri juga takutnya minta ampun. Karena itu kata Rasulullah, iya iman tuh dicabut rambut dari tepung. Nauzubillah min dzalik. Nggak tahu, nggak sadar aja kita kayak gitu. Saking nggak sadarnya kita menjalani hidup udah tanpa iman. Kita pikir kita melakukan ini itu waham ya. Nah itu mesti takut. Dalam kondisi itu kita mesti ya Allah tarik. Allah tuh harus terus ya basah lidah kita, hati kita bergetar terus untuk memanggil Dia. Karena kita nggak pernah tahu, kayak main ular tangga tuh, step mana yang bikin kita masuk terperosok dalam banget, udah jauh ya, kita merasa udah deket sama Allah, and then satu lupa tuh, glosornya ke bawah tuh. Bete banget tuh. Bener. Sekarang tuh jadi kalau misalnya udah ada gejala-gejala nih, kayaknya sholatnya udah mulai nggak semangat lagi atau apa tuh, saya udah khawatir, udah cemas gitu. Aduh jangan ini gitu. Jadi terus lagi kayu lagi gitu. Maksudnya lebih cepat lagi, lebih ini lagi gitu. Jadi lebih gitu. Terus kalau misalnya ngelakuin dosa ini gitu, namanya perempuan ya, nggak, sebenarnya bukan nggak boleh dilegitimasi, boleh sih sebenarnya. Kadang-kadang gitu kita jadi ikutan mendengar yang bukan hak kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi lebih waspada ya, mudah-mudahan doain ya Teh ya, istiqomah. Amin. Ya sama-sama lah. Ya itu karena kita harus waspada ya. Waspada tuh gini. Kalau di bukunya kitab Nabi Idris itu ada yang namanya The Watchers. The Watchers itu ya iblis-iblis itulah, mereka yang siap-siap nongkrongin gitu. Lihat, waspada. Nih kita lengahnya di mana? Kita kan yang dudu hidup jalan tuh. Mereka mas ya begitu kita lengah 1 detik, dia tiupin. Nah, di titik itu kita ngambil posisi, ngambil respon kehidupan yang salah. Kita terjerumus di situ. Tauhidnya terjungkal, tawakalnya lost. Nauzubillah min dzalik. Itu mengundang azab. Mereka ngelihat-lihat, mereka tuh cumannya bisa niup-niup. Mereka tidak bisa bikin takdir, hanya Allah yang kuasa. Tidak nabi, tidak para malaikat, tidak mereka. Tapi tugas mereka tuh meniup-niupkan hawa-hawa yang
supaya kita ke depan yuk, ke belakang, nggak mancung di hari ininya, kebersyukurannya jadi longgar gitu. Nah itu, jadi ujung-ujungnya benar kata Mbak Ayu tadi, sepakat ya, kita mesti bersyukur nih, ya gitu Mbak Mukti, alhamdulillah ya. Terus di tawafi jangan lengah ya, jangan lengah, karena kita nggak pernah tahu terpelesetnya tuh di mana gitu. Jangan sompral gitu, ini kan gampang gitu, aku kan udah. Nah itu dalam surat Al-Kahfi, sahabat-sahabat ya, ini surat Al-Kahfi yang sama, itu nanti Allah Ta'ala bercerita tentang dua orang yang satu orang lagi tuh boastful gitu, dia tuh membanggakan, aku punya kebun yang banyak. Itu kita banget yang aku yang amal yang banyak gitu, nggak ngomong sih bisa jadi, tapi hatinya tinggi gitu. Aku kayaknya soleh deh. Aku kayaknya nggak melakukan kejahatan hari ini. Kayak gitu. Aku kayaknya wah prestasinya banyak, produktivitas tinggi, merasa lebih tinggi dari yang lain. Itu syirkul shaghir. Jadi syirik yang kecil, kibir, merasa bangga diri. Merasa diri lebih gitu. Merasa diri itu terjungkal. Keesokan harinya dalam Al-Qur'an tuh dikatakan kayak gitu-gitu. Mereka udah mau panen tuh ya. Wow, kebunku. Ini buah-buahnya sangat ranum. Besok panen pasti gitu. Besoknya dihempas angin, kering semua, melongo dia. Hah? Gitu. Itu kita banget nih yang tenang papa, besok kita tanda tangan proyek 1 miliar. Ya gitu. Udah digadang-gadang seminggu, sedetik nggak jadi. Tuh orang tuh bisa gila tuh kalau kayak gitu-gitu. Jangan, kehidupan tuh jangan yang pasti dapat tanpa insya Allah. Allah tuh buat dia last minute nggak jadi. Mau jual rumah nih, wah kelihatannya udah oke banget. Pas begitu tanda tangan, maaf Bu, nggak jadi. Nah itu tuh banyak hal-hal kayak gitu dalam kehidupan. Bisa jadi diundang oleh sompralnya hati kita gitu lah. Habis ini tenang. Allahnya lupa. Nah jadi kuncinya memang mengingat Allah. Di semua hal. Kalau dalam Al-Quran disebutkan sambil berdiri, ruku, sujud, berbaring gitu ya. Di semua hal. Dalam hal kesempitan, dalam hal kelapangan, itu perlu diwaspadai. Ya, jadi hal-hal seperti itu. Tapi dengannya kita menjadi lebih mewaspadai hati lah, supaya tidak tergelincir menyekutukan dia. Apalagi kalau kita makin dekat, dia makin cemburu. Tapi cemburunya itu makin protect kita dari hal-hal yang kita bisa tersesat, entah ke lembah mana, nauzubillah min dzalik, terus keburu kematian memanggil kita. Nah, jadi apapun itu, belajar dari bahtera yang dibocorkan ya, apapun itu sahabat-sahabat, ini adalah sebuah rescue mission, upaya penyelamatan dari Allah Ta'ala. Lihatnya itu. Jangan lihat tertawan pada hal yang menyakitkan, aduh kok nggak enak ya kerjanya begini, atau suasana rumah tangga, atau kesepian. Jangan lihat itu. Kalau cuma tertawan di situ ya selesai. Suluk itu harus berjalan, menempuh tarikat hakikatnya. Jadi, oh ini tangan Allah. Biiznillah. Nah kalau sudah Allahnya disebut-sebut, hati tenang. Mengetahui bahwa ini tuh bukan rekayasa manusia semata. Manusia itu kan gitu, kalau ada orang yang nyebelin, fokusnya sama orang itu. Fenomena yang nggak disukai, fokusnya pada fenomena. Padahal harusnya kita lihat, kenapa orang itu datang? Kenapa fenomena itu dijadikan? Ada dia yang maha kuasa. Nah, dianya yang disebut. Sehingga kita bisa go beyond that. Ya, sehingga kita meraih makna dalam apapun jenis kehidupan yang dia hadirkan di dalam kehidupan kita hari per hari. Ya, bersukacita, semangat terus, insya Allah. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita tutup dengan doa akhir majelis. Insya Allah minggu depan lanjut. Ini by the way kita menjelang akhir 2018, ini ada syukuran 8 tahun 1 windu kajian suluk online.
Saya undang sahabat-sahabat untuk kasih testimoni ya, kalau mau nulis panjang silahkan, mau lewat WhatsApp, email, Japri, but I need to know the response gitu. I need to know sejauh mana kita sudah berjalan, sejauh mana how does this impact you gitu, sejauh mana ini bisa membawa kebaikan buat sahabat-sahabat. Siapa tahu kisahnya jadi inspirasi buat yang lain juga. Ya. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya, selamat menjalani kehidupan dengan bersukacita. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati.